Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, hadirin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillahi bi'imatihi tatimmu sholihat. Ini kali kedua kita akan mendapatkan siraman ilmu dari beliau Ustadz Herfi Hulam Faizi LC, yang mana di sesi pertama tadi kita sudah mendapatkan tentang tema menjawab tantangan mendidik anak di akhir zaman. Akhirnya kita yang lebih berkerucut lagi dari yang tadi mayoritas banyak bersama jamaah, sekarang alhamdulillah kita lebih mengerucut gitu ya, tenaga pendidik dan kependidikan dan juga teman-teman dari lembaga pendidikan Sahabat Kutab Darussalam, Masya Allah. Nah, ini kalau kayak kecil Ustadz Herfi itu namanya tinggalan. Dulu kalau ibu saya itu mau pergi kemana, pergi ke sawah, ke nyumbang gitu ya, pasti minta tinggalan anaknya. Bu, ditinggali bu, sangu. Nah, ini Ustadz Herfi kami juga minta tinggalan sebelum panjenengan kondur ke Cibubur. Insya Allah 60 menit ke depan kita akan minta tinggalan dari Ustadz Herfi untuk memberikan nasihat kepada kami semua tentang istiqomah di jalan dakwah, karena insya Allah semua dari kita yang hadir di sini adalah berhubungan langsung dengan dakwah terhadap anak-anak kita, gitu Ustadz Herfi. Jadi ini nanti jadi untuk diskusi Ustadz Herfi. Ustadz Herfi membuka prolog, kemudian kita diskusi atau pripun Ustadz Herfi? Gitu nggih. Baik, kalau tadi kita ngopi terakhir sudah di sama makan rawon tadi Ustadz ya. Sekarang munjuk kopi ing wulan syuro, mboten munjuk kopi ing wulan syuro, dumateng Ustadz Herfi fa'alaihi falyatafadhal mashkuro. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Ustadzah, Ustadzah, wabil khusus Bu Ida yang alhamdulillah siang hari ini hadir. Saya tadi ketemu di ruangan depan masjid sana. Saya ketika datang ke kajian hari ini serasa recall kembali memori dan tradisi keilmuan yang sebenarnya dulu di kita khususnya di Jawa itu adalah hal biasa, tapi kemudian menjadi sesuatu yang langka. Dan tradisi keilmuan itu sebenarnya adalah tradisi parian. Makanya beliau dari awal berpantun tadi itu. Kalau di kita dulu sebenarnya parian itu adalah tradisi keilmuan yang sudah menjadi tradisi kebiasaan kita. Cuma sudah lama kita tidak menggunakan itu, padahal itu bagian dari kecerdasan, indikator kecerdasan sebuah masyarakat. Karena hal yang sama itu saya rasakan kalau saya diundang ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu mulai dari pembawa acara sampai nutup acara, mau mempersilahkan atau dipersilahkan pasti bukannya pakai pantun, pakai parian seperti itu. Tayyib dan saya baru tersadar kenapa dari kajian tadi duha sampai kajian siang ini kopi nggak turun-turun.
karena disajikannya di bulan Syuro. Ya. Oh pantesan kopinya nggak turun-turun, ternyata buatnya cuma di bulan Syuro aja. Sedangkan saya datang mau masuk bulan Rajab besok insya Allah ya. Baik, asatidzah ustadzat yang saya hormati, senang sekali saya bisa bersilaturahmi ilmu di depan teman-teman semuanya. Dan lagi-lagi ini adalah babnya adalah bab saling menguatkan di antara kita, karena tugas yang hari ini kita lakukan sebenarnya kalau dulu hanya kuat dilakukan oleh para nabi, kan itu ya. Tugas yang hari ini kita kerjakan itu adalah tugas yang dulu hanya kuat dilakukan oleh para nabi, ya, karena tugasnya adalah tugas didik, tugasnya adalah tugas membersamai, dan tidaklah pada waktu itu ada kewajiban dakwah kecuali itu adalah kewajiban para nabi, dan itu sehingga ketika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus, ya, maka mereka bertugas membersamai masyarakatnya, mendidik masyarakatnya. Yang bukan nabi maka tidak punya kewajiban seperti itu. Dan itu makanya tren nubuah sebelum Nabi Muhammad itu setiap kali nabi meninggal dunia maka akan Allah utus nabi berikutnya. Biasanya di hari itu juga meninggal dunianya nabi tersebut. Terus bergulir dan berhenti sampai Nabi Isa alaihissalam, ya, kurang lebih sekitar 6 abad sebelum Nabi Muhammad, ya, baru masuk ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir. Para ulama, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Siapa yang mau mengambil warisan ilmu itu dalam jumlah yang banyak, maka ya dia dapat jatah warisan yang banyak. Gitu ya. Jadi kalau toh kemudian kita terkadang merasa berat menjalankan tugas ini, wajar. Ya, kalau toh kemudian kita memiliki fluktuasi semangat dalam menjalankan tugas ini, maka wajar. Karena ini adalah tugas yang hari itu tidak dilakukan oleh manusia biasa, tapi hanya dilakukan oleh mereka para nabi. Nah, makanya kalau kemudian kita ingin menikmati tugas ini, ya, jadi levelnya bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi levelnya adalah menikmati tugas, karena itu yang diharapkan dari sekian banyak amanah yang Allah berikan pada kita. Jadi Allah memerintahkan kita sholat itu babnya bukan lagi mengerjakan tugas sholat, tapi menikmati mengerjakan tugas itu. Sampai pada level itu, karena sholat itu bagian dari iman, dan Nabi mengatakan iman itu manis. Ngajar juga bagian dari iman, dan iman itu manis. Mendidik, ya, mengajar itu juga bagian dari iman, dan Nabi mengatakan iman itu manis. Maka di dalam amanah yang hari ini sedang kita emban adalah bukan hanya sekedar kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya, tapi kita mencari sisi manisnya amanah itu tuh di mana. Dan itu harus kita cari-cari terus tuh. Kan, karena kalau nggak kita cari nggak ketemu, ya, kalau nggak kita cari nggak ketemu. Sehingga nanti begitu kita pengen istiqomah di jalan dakwah, maka kurang lebih
kita harus ngerti bagaimana dulu cara Allah menghibur para nabi dan menghibur para sahabat. Dan kalau toh hari ini ada orang yang perlu sering-sering dapat hiburan, maka mereka adalah para nabi atau orang-orang yang melanjutkan perjuangan nabi. Hari ini kalau toh ada orang yang mesti sering-sering dihibur, ya, maka mereka adalah nabi, atau karena sudah tidak ada nabi, orang yang menjalankan tugas yang dulu tugas ini adalah tugasnya nabi. Gitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah itu punya berbagai macam seni menghibur orang beriman. Gitu ya. Allah itu menghibur orang beriman karena orang beriman itu tugasnya berat. Ya, orang dakwah, orang ngajar itu tugasnya berat. Maka agar mereka menikmati tugas ya yang tidak ringan itu, akhirnya sekecil apapun yang mereka lakukan itu tuh diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, berjalan, ini salah satu contoh ini untuk perempuan ini. Memilih antara dunia dan akhirat. Kan itu. Ya pokoknya kalau ada tawaran surga dengan tawaran dunia, ya kita pilih tawaran surga lah. Itu secara teori begitu. Cuma begitu hari ini dihadapkan pada permasalahan seperti Asiyah istrinya Fir'aun. Kan gitu ya. Di depannya Fir'aun menawarkan kerajaan, kemudian dia mengatakan bahwa Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu istana di surga. Kan gitu ya. Maka sebenarnya ini pertama menepis anggapan kebanyakan orang hari ini bahwa wanita dan harta itu selalu dekat. Padahal ternyata tidak juga. Kan itu ya, nyatanya adalah Asiyah. Ketika di depannya ada harta, justru malah tidak memilih harta itu. Nah, ini ya, tapi lebih memilih ujian yang berat yang menghantarkan dirinya pada kesyahidan. Tapi Asiyah binti Muzahim itu milih akhirat itu saja. Milih akhirat. Kalau hari ini kan banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Tapi hanya untuk sekedar, ya Allah, aku milih istana yang ada di sisimu. Hanya itu saja. Itu tuh sama Allah dipotret, kemudian dipuji-puji, lalu diceritakan di dalam Al-Quran. Iki loh, ada hambaku yang lebih memilih istanaku dibanding istana dari suaminya, ya, karena konsekuensi milih istana suami adalah menyekutukan aku. Bayangkan, itu kan sebenarnya kalau kita sederhanakan kan itu kan hal-hal yang hari ini itu sederhana gitu loh. Orang diminta untuk untuk membuat laporan yang semuanya sudah di mark up begitu ya. Tapi kemudian kalau enggak kamu laporkan begini, maka kamu akan tidak naik jabatan atau akan berhenti karirmu dan seterusnya. Akhirnya dia lebih memilih itu. Itu kan di kehidupan kita hari ini kita sering mendengar yang begitu-begitu itu. Dan mestinya begitu-begitu itu ya bagi orang beriman gitu. Itu mestinya menjadi poin-poin apresiasi kita. Karena apa? Hal yang begitu saja sama Allah itu diapresiasi. Supaya apa? Supaya orang beriman itu terhibur. Sekecil apapun yang kamu lakukan, itu diapresiasi itu sama Allah. Ya, kayak lagi dua putrinya Syuaib, ya, kita pernah tahu kan, Nabi Musa
datang di masa muda ketika melakukan sebuah hal yang salah, membunuh tanpa sengaja itu, kematian, kemudian beliau dalam kondisi lapar karena selama berjalan dari Mesir sampai kematian tidak makan apa-apa kecuali daun-daunan. Kemudian beliau membaca doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku fakir ya terhadap kebaikan yang datangnya darimu. Lalu Nabi Musa melihat dua wanita itu. Kan itu ya. Lihat dua wanita itu kan kemudian dibantu sama Nabi Musa. Setelah dibantu Nabi Musa balik pergi ke bawah pohon itu, lalu dua wanita putrinya Syuaib itu kan pulang ke rumah. Lalu salah satu dari keduanya balik lagi. Surat Al-Qasas kan ceritanya begitu ya. Begitu balik lagi, maka baliknya salah satu dari dua putrinya Syuaib itu yang Allah apresiasi sebenarnya hanya cara berjalannya. Tamshi 'ala istihya. Surat Al-Qasas kan begitu. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka salah satu dari kedua putri Syuaib itu datang menemui Musa berjalan di atas rasa malu. Membayangkan orang beriman tuh jalannya saja dipuji-puji sama Allah. Supaya apa? Supaya senang. Karena apa? Karena berat tugasnya orang beriman itu. Ya, dengan dipuji-puji begitu harapannya tugas yang berat itu menjadi ringan. Ya, jadi ini adalah uslub, ini adalah pola pendidikan yang Allah contohkan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah itu merawat semangat kekasih-kekasihnya dengan apresiasi. Cuma berjalan. Kalau kita buka tafsir Ma'alimut Tanzil Baghawi contohnya, maka kita akan mendapati kalimat Umar menjelaskan berjalannya putri Syuaib itu kayak apa. Umar kan mengatakan berjalan dengan rasa malu itu adalah dengan cara dia mengambil ujung dari kainnya kemudian ditutupkan di sebagian wajahnya. Loh, hari itu kayak gitu tuh. Itu kan setiap kita kan bisa melakukan itu. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang beriman, hal sekecil itu pun diapresiasi. Gitu ya. Supaya apa? Supaya terhibur. Begitu terhibur, akhirnya lupa. Ya, lupa apa? Beratnya beban yang sedang dikerjakan. Ini nanti setelah lupa beratnya beban, akhirnya jadi kenikmatan. Gitu. Ya, ditambah lagi senengnya orang beriman itu sederhana, nggak ribet. Ya, orang beriman itu dibegitukan saja oleh Allah itu senang. Orang beriman itu ya untuk urusan mengembalikan mood, ya, jadi booster moodnya itu nggak ribet. Nggak perlu harus mengeluarkan banyak duit jalan-jalan kemana gitu ya. Kalau lagi stres nih, untuk menyelesaikan stresnya itu harus mengeluarkan banyak duit untuk nongkrong di kafe mana, di angkringan mana, dan enggak seribet itu orang beriman. Cukup dia membaca sesuatu kan gitu ya, atau cukup dia menghibur diri sebagaimana dulu orang-orang beriman itu dihibur oleh Allah. Itu aja udah membahagiakan. Nah, makanya kalau booster mood kita itu masih ribet, nah gitu, maka yang perlu kita cek, kita evaluasi pertama kali adalah keimanan kita. Nah, itu ya. Baik, jadi teman-teman asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita perlu saling menguatkan satu sama lain di jalan dakwah ini, di jalan pendidikan ini, dan itu ya, di jalan pendidikan ini, dan ternyata saya tidak jarang mendapati justru di
sisi inilah ya, di sisi inilah kelemahan orang-orang Islam dalam perjuangan mereka. Jadi begitu berjuang bersama dengan teman-teman, maka nanti begitu ada satu harapan di depan mata, maka yang terjadi adalah saling jatuh menjatuhkan, saling sikut menyikut, kan gitu ya. Dan lupa bahwa sesama mereka pun sebenarnya mereka harus saling puji memuji, saling kuat menguatkan dan seterusnya. Jadi ini kurang lebih pola yang dulu digunakan oleh Allah membuat Nabi Muhammad dan para sahabat itu bisa istiqomah membersamai umat, istiqomah didik sahabat, ya didik masyarakat, ya, yang jangankan dengan mendidik itu dapat duit, bahkan harus merogoh sakunya dalam-dalam untuk mendanai proyek-proyek pendidikan itu. Sahabat itu kan sama Nabi Muhammad itu kan setiap kali dituduh cari duit ya, maka Nabi Muhammad dengan bangga mengatakan la as'alukum alaihi ajara. Aku tidak butuh, ya, aku tidak butuh, karena yang aku harap adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan didik masyarakat setiap hari tidak ada jam berlalu kecuali ada olok-olokan yang didengar, yaitu selama 13 tahun di kota Mekah. Dan itu ya, nah ini Darussalam 10 tahun ya, beda. Ini 10 tahun, ya 10 tahun itu sebenarnya kalau diukur pakai jangka Nabi, maka kalau gurunya Nabi, masyarakatnya sahabat, itu sudah kuat dikasih beban seberat Taif. Gitu ya. Yang Taif itu untuk ujian seorang dai paling berat itu. Ya, Taif itu karena Nabi pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terkait hari-hari paling berat yang beliau rasakan. Dan Nabi Muhammad itu pernah dilempari kotoran kambing, pernah diserang ketika di perang Badar sampai di perang Uhud, ya, sampai ada baut helm, ya, itu masuk ke dalam pipi beliau, yang masuk bautnya itu, kemudian menyebabkan gigi beliau tanggal dan seterusnya. Hari-hari berat Nabi itu banyak, tapi dari sekian banyak itu Nabi meng-highlight bahwa yang paling berat adalah Taif. Dan itu ya, yang paling berat adalah Taif. Dan sahabat maupun Nabi dengan beban seperti itu di usia perjalanan 10 tahun sudah siap. Nah, gitu. Nah, kita ini Masya Allah ya, Allah lebih banyak memberikan hiburan-hiburan lah untuk kita ini. Yang itu perlu kita syukuri. Ya, itu perlu kita syukuri. Walaupun next time teman-teman di bagian kajian strategi dakwah, next time juga perlu berpikir bahwa ketika isu-isu yang kita sampaikan itu diterima dengan mudah, kan gitu ya, tidak ada yang gelisah dengan isu-isu yang kita sampaikan, itu pun juga bagian dari hal yang perlu kita evaluasi, karena jangan-jangan yang gabung interaksi dengan kita itu adalah orang-orang yang dia interaksi dalam keadaan mata masih merem, kondisi masih tidur, gitu loh, belum benar-benar terjaga.
maka harus dibangunkan dulu itu. Kadang orang bangun itu juga reaksinya macam-macam. Maka saya sampaikan di tim media saya itu, saya di pendidikan tinggi, saya punya tim media, saya kasih saya kasih materi roadmap tentang media dalam Quran itu, ya. Nggak ada bukunya, nggak ada panduannya, saya langsung studi kasus yang ada dalam Quran, saya sampaikan di Quran itu ada isu-isu yang sama Quran itu nggak ditanggapi. Nah hari ini banyak dan hari ini kita tanggapi itu, padahal kalau nggak kita tanggapi selesai isu itu. Gitu loh, jadi hatta urusan nanggapi isu mbok ya belajar sama Quran, kurang lebih begitu. Ada isu yang begini cara menanggapinya begini, isu begini menanggapinya begini, dan seterusnya itu. Itu saya menyampaikan, sesekali nanti perlu kita lihat ya, bahwa tanda isu yang kita sampaikan, yang kita broadcast itu membangunkan orang adalah banyaknya orang yang protes dengan apa yang kita sampaikan. Gitu loh. Kalau masih fine saja, itu sebenarnya mungkin ada irisan kemaslahatan yang kalau di kemaslahatan itu sudah tidak ketemu maka mereka juga nggak akan gabung lagi. Gitu loh. Tapi begitu kita sampaikan sesuatu yang menghenyakkan, menghentakkan begitu itu, orang akan terbangun. Dan pasti yang bergabung, pasti yang berjalan bersama kita adalah orang yang benar-benar bangun, benar-benar sadar. Gitu. Tapi next time perlu dibuat yang demikian itu. Jadi begitu itu. Teman-teman asatidzah yang saya hormati, banyak digali saja ya, bagaimana dulu orang-orang beriman itu terhibur. Kadang dikasih cerita aja orang beriman itu terhibur. Nah, itu bisa baca surat yang ke-38 itu, ketika Nabi Muhammad itu disakiti, diajak diolok-olok, maka Allah mengatakan wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah Muhammad menghadapi perkataan mereka tentangmu. Kemudian Allah mengatakan wadhkur abdana Ayyub. Dan ingatlah aku itu punya hamba namanya bukan Ayub tapi Daud. Aku punya hamba namanya Daud, ni'mal abdu innahu awwab. Dia itu hamba terbaikku karena dia ini orang yang mondar-mandir bolak-balik kepadaku. Antum bayangkan Nabi Muhammad itu diolok-olok. Allah mengatakan, udah, ingat aja tuh, baca kisah hambaku yang terbaik namanya Daud. Kayak begitu tuh, Nabi Muhammad itu sudah terhibur dan melupakan beratnya hati saat diolok-olok oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah gitu ya, jadi treatment seperti itu adalah treatment terbaik untuk menjaga motivasi dan semangat kita di jalan dakwah ini. Begitu Sat. Apa saat itu yang next time tadi besok bersama jenengan juga lagi? Oh insya Allah, alhamdulillah. Sahabat Ida, bulan depan jadwalkan berarti saja. Baik, barakallahu fikum. Istiqomah itu berat saja, istiqomah berat. Yang ringan itu istirahat saja. Baik, beliau tadi sudah menyampaikan tentang istiqomah itu berat, jalannya terjal, tidak mudah, gitu ya. Nah, kalau satu saat pasti mutung itu ya manusiawi, itu ada mutung-mutungnya. Nah, Ustaz Ervi sudah menjelaskan bagaimana treatment untuk supaya tidak jatuh kepada kemutungan itu, supaya nanti dakwahnya tetap berlanjut, gitu ya. Walaupun banyak rintangan ya pasti. Nah, teman-teman asatidzah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kita punya waktu 30 menit ke depan untuk untuk diskusi. Kami persilahkan untuk bertanya maupun mengajak sharing sesuatu yang beliau sampaikan tadi. Dipersilahkan. Kita mulai dari Ikhwan dulu. Monggo. Ada yang mau menyampaikan?
Baik, kita lempar ke akhwat dulu. Akhwat dan umahat, barangkali ada yang ingin ditanyakan istiqomah di jalan dakwah ini. Barakallah, sepertinya sudah paham semua, tambah lagi materi. Teman-teman yang Ikhwan, Pak Farudin, teman-teman dari asatid dari ini ada yang ingin ditanyakan? Ini mumpung satu di sini loh ya, 30 menit yang lagi dah ini kontor ke Cibubur nanti. Monggo, ada yang ditanyakan? Ada? Ada, Ustaz, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, mohon izin bertanya. Karena saya merasa baru di, ya kayak mualaf lah saya, merasa baru di tentang agama Islam ini. Apa ada ini nggak tips untuk menjaga istiqomah itu ketika futur itu harus gimana untuk diri saya sendiri gitu, dan memberi apresiasi kepada santri juga Ustaz, bagaimana cara memberi apresiasi santri bahwasanya misalnya sudah hafal 1 juz 2 juz itu jangan dianggap biasa gitu, jangan walaupun meskipun juz 30 gitu, jangan itu bukan hal yang biasa gitu. Gimana caranya saya untuk memberikan apresiasi bersantri? Kayaknya kalau Allah memberikan apresiasi kan surga kan, Allah yang punya surga gitu. Kalau kita sebagai guru apa kita mau cuma ngasih barokallah saja, apakah cuma ngasih semangat ya nak, besok lanjutkan juz 29 lagi gitu. Apakah cuma itu saja ataukah ada sesuatu hal yang sebagai guru itu harus berikan gitu untuk memberikan apresiasi yang lebih untuk santri itu Ustaz? Afan, keliputan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Ustaz Hirfi, yang pertama, kalau futur ini, yang tidak Ustaz Faris, kalau futur apa sih treatment kalau pas futur, kena futur tentang dakwah itu? Kalau futur, kalau saya secara pribadi itu biasanya pertama kali saya tinggal tidur. Ya, kalau ini masalah dan seterusnya itu biasanya saya tinggal tidur. Baru kemudian kalau secara fisik saya sudah tidak lelah, ya, baru kemudian saya analisis. Ini yang membuat saya futur ini pertama hal-hal yang babnya adalah bab yang membuat saya itu lelah fisik atau yang membuat saya itu lelah hati. Kan itu Ustaz. Ya. Kalau yang membuat saya futur itu adalah hal-hal yang membuat saya lelah secara fisik seperti rutinitas dan seterusnya, kan itu ya. Maka pertama kali yang saya ucapkan adalah alhamdulillah. Ya, karena rutinitas amal kebaikan itu pun bisa membuat orang itu jenuh. Dan itu yang membuat Ibnu Abbas itu dengan keahlian beliau ngajar tafsir yang luar biasa, sampai sahabat itu para tabi'in, muridnya Ibnu Abbas itu mengilustrasikan ngaji tafsir dari Ibnu Abbas itu seperti minum madu langsung dari rumahnya. Jadi kalimat Ibnu Abbas itu seperti madu yang nyesepnya itu sampai nggak ada rasa manisnya lagi gitu loh. Karena pinter banget Ibnu Abbas itu menyampaikan ilmu tafsir. Saking pinternya maka murid-muridnya Ibnu Abbas mengatakan, wahai Ibnu Abbas, mbok ya waktu ngaji tafsirnya ini ditambah lagi. Dan karena beliau punya majelis ilmu di Taif. Nanti beliau sampai meninggal dunia juga di Taif. Maka di Taif ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Kuburannya ada di dekat masjid itu. Itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak mau karena aku ngerti jiwa kalian, ya, bahkan untuk sesuatu yang indah itu pun harus dijeda. Kan itu ya. Untuk sesuatu yang baik, loh ini amal soleh, iya amal soleh saya ngerti.
Oh ini kan kebaikan, iya ini kebaikan, kita tahu. Tapi itu pun perlu dijeda. Kan gitu ya, kenapa? Karena hati itu ada ada bosennya hatta untuk urusan amal-amal kebaikan. Kan itu ya, sehingga Allah itu membuat limit paling bawah dari sebuah amal, dan limit itu yang paling ringan tapi justru paling besar pahalanya, dan itu menjadi ruh semua amal ibadah dalam Islam. Dan limit paling rendah itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Kamu itu kan gitu ya, pokoknya seberat apapun dan seterusnya, masalah seberat apapun, kondisi seberat apapun, satu, kalau mau makan jangan lupa untuk ingat Allah. Itu aja. Mau minum jangan lupa untuk ingat Allah. Dan ingatnya Allah kita ketika mau makan, ingatnya Allah ketika kita mau minum, itu pahalanya sangat besar sekali. Gitu loh. Jadi karena Allah paham bahwa kalau ibadah itu terus menerus, tidak ada jedanya, maka jiwa manusia itu ada lelahnya. Kan itu. Jadi kalau yang membuat lelah saya itu adalah hal-hal yang sifatnya rutinitas, ya, hal-hal yang sifatnya rutinitas, maka biasanya saya nyari sela-sela rutinitas yang lain. Kan itu ya, saya mencari sela-sela rutinitas yang lain, apapun itu. Ya, tapi kalau yang membuat, kalau Nabi Muhammad kan banyak sekali ya. Kalau panjenengan buka sirah nabawiyah, maka Nabi itu dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain itu punya keunikan-keunikan yang itu tidak menjenuhkan. Hatta mohon maaf, untuk urusan surban aja, Nabi itu memakainya bermacam-macam gaya. Ya, kadang surban itu nggak ditutupkan di kepala, tapi cuma dikalungkan di bahu sebelah kanan. Kadang surbannya Nabi itu dikalungkan di leher, ya, di atas kedua bahu kanan dan kiri. Kadang surban beliau pakai lilitkan, kadang hanya beliau tutupkan di atas, berbagai macam. Dan itu sebenarnya kalau kita paham tentang ilmu jiwa adalah treatment, gitu loh, agar hidup itu selalu dinamis, berubah-ubah, tidak menjenuhkan kita yang melakukan aktivitas itu, dan juga tidak membuat jenuh orang-orang yang melihat kita. Gitu loh. Jadi kan kalau baca Syama'il Muhammadiyah yang paling masyhur disusun oleh Imam Tirmidzi contohnya, hatta untuk urusan potong rambut Nabi itu sangat memperhatikan. Ya kan, di Mekah Nabi Muhammad itu di Mekah Nabi Muhammad itu punya kebiasaan punya kebiasaan membelah tengah rambutnya. Ya, kenapa? Karena orang-orang musyrik itu punya kebiasaan mohon maaf, kebalikan. Jadi di Mekah Nabi Muhammad itu terbiasa mengirsalkan rambutnya. Irsal rambut itu tidak dibelah tengah, tidak dibelah pinggir. Ya kalau mau ditarik aja ke belakang. Dan begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu senang dandan laki-lakinya itu dengan belah tengah. Kan itu ya. Nanti begitu Nabi Muhammad di kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi punya gaya rambut tertentu. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti gaya rambutnya orang Yahudi itu. Supaya apa? Supaya mereka, supaya ada chemistry bahwa risalah yang aku bawa sama yang turun kepada Musa itu sama loh. Bahkan gaya rambut kita aja sama, gitu kurang lebih begitu tuh. Hatta urusan gaya rambut Nabi itu jadikan sebagai senjata untuk dakwah. Tapi begitu Yahudi diikutin gaya rambutnya, yaitu diirsal, dibiarkan, nggak dibelah tengah, orang-orang Yahudi nggak mau, akhirnya
Di Madinah justru Nabi Muhammad itu belah tengah. Ya, padahal ketika di Mekah Nabi Muhammad nggak mau belah tengah. Saya cuma ingin menyampaikan kalau kita hidup di zaman Nabi itu betapa tidak menjenuhkan melihat Nabi itu. Gitu. Kadang Nabi itu belah tengah, kadang rambutnya diirsal, dibiarkan terurai, kan begitu. Dan saya yang bayangkan itu istri-istrinya Nabi itu, pantesan istri-istri Nabi itu nggak jenuh lihat Nabi karena suaminya itu gonta-ganti gaya gitu loh, nggak flat gitu loh. Ya, kalau kita kan kadang dari dulu belah pinggir sebelah pinggir. Peci sudah 5 tahun nggak ganti-ganti ya gitu contohnya. Mbok ya yang dinamis gitu loh, kan gitu. Nah, tadi sebenarnya saya ngikutin gaya beliau nggak pakai peci di dalam masjid itu. Pakai peci Ustaz, wah beliau nggak pakai peci, saya nggak pakai peci dah gitu. Untuk ngetes orang lihat peci saya atau melihat materi saya, gitu. Jadi yang apa ya? Jadi hal-hal sekecil itu tuh diperhatikan Rasulullah. Ya kadang ya pakai rompi, ya pakai thawb, jubah, ya pakai batik, ya pakai koko, kayak gitu. Jadi dengan begitu, dengan kebiasaan yang dinamis, ya seperti itu. Yang penting pantas secara agama dan pantas secara tradisi sosial, maka silahkan dijalankan. Itu ya, itu kalau babnya bab yang membuat apa Sat? Itu tuh yang membuat kita futur tuh babnya bab yang melelahkan kita secara fisik. Kan gitu. Kalau males besok saya mau pergi ngajar pakai baju ini ya gitu contohnya. Itu baju nggak kita keluarkan setahun sekali kecuali di hari raya gitu contohnya kan. Pokoknya saya besok mau ngajar pakai ini. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang baru gitu loh. Murid-murid pun juga nggak flat gitu melihat gurunya itu. Akhirnya mereka dapat suasana yang berubah-ubah. Gitu Ustaz. Tapi kalau yang membuat futur itu adalah hal-hal yang melelahkan hati. Ya, yang melelahkan hati. Seperti apa? Seperti hasad. Ya, kita dengan teman kita. Ya, ada tumbuh hasad dalam tim. Tumbuh persaingan yang tidak sehat, yang tidak baik ya di dalam kerja tim, maka yang begitu jangan diladeni, karena kalau kita ladeni sampai kapanpun meski kita berhasil tapi sebenarnya menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran yang tak terdefinisikan. Caranya gimana? Caranya reorientasi niat dan amal. Wong aku itu lillah. Dibegitukan enggak dibegitukan yus ndak apa-apa. Itu bisa. Kalau yang membuat kita futur itu perkara-perkara yang melelahkan hati. Direorientasi lagi niatnya kan begitu. Dilihat kita ke dalam, tidak apa-apa. Ya, terus kalau nanti kamu dibeginikan, bahwa ya Allah pertama itu tidak tidur. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat, nanti Allah juga akan memperbuat seperti itu kepada kamu. Dan seterusnya itu tuh kita jadikan sebagai bahan-bahan hiburan. Justru kalau tidak ada yang hasad kepada kita harus introspeksi, kita itu menarik nggak sih gitu loh. Gitu loh Zat. Itu memang melelahkan hati, tapi itu harus kita olah jadi bagian yang membahagiakan. Jangankan sesama tim, wong sesama saudara saja ada kok
Ya kan? Dan Quran sendiri loh, pada manusia terbaik loh, pada anak manusia terbaik loh, Nabi Yakub dan putra-putranya loh. Gitu ya. Kenapa? Karena kullu dzi nikmatin mahsudah. Setiap orang yang punya nikmat sekecil apapun pasti ada yang nggak senang. Itu pasti. Kan gitu ya. Makanya tadi kita pinter-pinter yang demikian itu, kalau babnya bab melelahkan hati, olok-olokan, ejek-ejekan dan seterusnya, ya kita menghibur diri kita, tapi nggak usah dilanjutin, hanya sekedar hiburan saja. Bahwa saya melakukan ini untuk Allah, cut semuanya, ini untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Hiburan kita adalah kalau saya nggak ada yang recokin begini, berarti saya itu nggak menarik. Itu loh Ustaz ya. Nah, jadi dan yang kedua berlapang-lapang dengan saudara itu. Kan gitu ya, karena Allah mengatakan orang yang melapangkan saudaranya, Allah akan lapangkan urusannya baik di dunia ataupun di akhirat. Itu yang harus kita prioritaskan. Nah, gitu ya. Jadi tugas kita jadi orang baik. Ya, bukan menuntut orang untuk terus berbuat baik kepada kita. Akhirnya nanti kita itu nggak gampang lelah dalam beramal jama'i. Walaupun yang kedua itu lebih melelahkan daripada yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua itu lebih melelahkan daripada yang pertama. Itu ya. Tapi nanti ada juga yang membuat kita futur tadi. Terkadang itu sebenarnya masalah-masalah pribadi kita yang di kita sendiri belum selesai. Itu juga bisa membuat futur. Kan gitu. Kita belum selesai dalam urusan pendidikan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ya, maka begitu mau datang ke ngajar, tuh malesnya gitu. Dan itu selesai itu bukan berarti kemudian kita punya istri yang nggak ada ngambeknya, bukan. Karena ngambek itu akan menempel ya terus pada wanita sampai akhir hayat. Kan gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah punya trik. Kalau istri ngambek itu cara menyelesaikannya seperti ini. Oh, gitu loh Ustaz ya. Jadi kadang hal-hal yang di urusan hal-hal yang sifatnya pribadi yang di diri kita itu belum selesai, itu kadang ganggu dan membuat kita futur. Males ngapa-ngapain. Nah, itu. Oleh itu harus segera diselesaikan. Gitu ya. Karena terkadang masalah pribadi itu hanya masalah pribadi kita dengan keluarga itu ya hanya itu aja, Tat. Hanya itu aja. Kan gitu. Nanti segera dibuat formulanya, kalau begini menyelesaikannya begini, begini menyelesaikannya begini, ya itu. Baik. Tat. Baik, masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi dari Ikhwan Akhwat. Satu pertanyaan terakhir. Oh, dari satu pertanyaan, Masya Allah. Ya. Silahkan, Ustaz. Sekarang Ustaz, ingin bertanya mengenai pembagian kelas Ustaz. Kita di Banjarnegara juga baru merintis rumah tahfidz dan kita bagi kelas tahfidz setahun 1 juz dan setahun 2 juz. Dan alhamdulillah sudah disaring berdasarkan akhlak kemudian kemampuan santrinya. Dan juga selain kemampuan juga kita ada syarat akhlak itu. Jadi meskipun mampu tapi akhlaknya kurang baik, kita masukkan ke yang 1 juz. Apakah tepat seperti itu? Baik. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan pada anak-anak yang belajar di lembaga kita, dan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabi kok. Tinggal tugas kita adalah melakukan observasi terkait dengan anak-anak yang ada di sekitar kita itu. Nabi itu mengatakan perumpamaan wahyu yang Allah turunkan kepadaku
ya itu seperti hujan, ya, dan orang-orang yang menerima wahyu itu adalah seperti tanah. Sebagaimana banyak sekali varian tanah dalam menerima air hujan itu, maka seperti itu juga karena manusia juga dari tanah dalam berinteraksi dengan wahyu itu. Nabi mengatakan ada orang yang dia seperti tanah yang subur, menyimpan air dan menumbuhkan tanaman. Ada tanah yang cadas, dia hanya bisa menyimpan air tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ada yang dia tanah gambut, dia tidak bisa menyimpan dan tidak bisa menumbuhkan. Gitu ya, jadi begitu kena air lewat begitu itu. Nah, yang demikian ini ya, yang demikian ini mesti kita cermati gitu loh, karena sebenarnya yang ingin Nabi sampaikan, tanah jenis pertama itu adalah tanah yang bisa menyimpan dan menumbuhkan itu anak yang punya kemampuan menghafal dan punya kemampuan memahami apa yang dia hafal. Dan tidak semua sahabat itu tanah pertama. Tidak semua sahabat Nabi. Apalagi murid-murid kita. Gitu loh. Sahabat Nabi yang punya hafalan, kemudian bisa menganalisis itu menjadi kebijakan-kebijakan fikih hanya berapa? Gitu kan? Makanya kalau punya anak atau punya murid di ini harus dirawat ini dengan baik. Gitu tuh. Nah ini mesti ada penanganan tersendiri tentunya dibanding yang kedua. Yang kedua itu Masya Allah, kemampuannya menampung air tapi tidak menumbuhkan. Ini kemampuannya menghafal. Tapi dia untuk menganalisis apa yang dia hafal tidak fakih dia. Ngerti hadis ini, ngerti ayat ini, tapi ketika ditanya tentang hukum nggak ngerti. Gitu loh. Karena memang kemampuannya adalah itu. Nah, yang kemampuannya begini bukan berarti ini tidak lebih baik dari yang pertama. Loh, ini baik banget. Tapi orang kayak Abu Hurairah itu kan tidak berfatwa. Gitu loh. Tapi hanya mengumpulkan semua yang datang dari Nabi, dikumpulkan yang menganalisis tanah jenis pertama. Gitu loh. Baru kemudian yang berikutnya yang terakhir itu memang harus ada. Jadi masing-masing tanah itu harus ada standarisasi. Gitu loh. Karena tidak semuanya mungkin akan selesai Qur'annya dalam waktu sekian tahun. Makanya kadang saya contohnya ketika melihat ada sekolah membuat target 2 tahun hafal Quran. Gitu loh. Kemudian tidak selektif dalam memilih murid. Akhirnya sekian banyak jenis tanah masuk semuanya. Gitu loh. Itu pasti itu nanti pasti kalau tidak punya cara pandang standar ganda ya, atau bahkan lebih dari ganda standarnya itu karena jenisnya macam-macam, maka nanti dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi bahwa ini program yang kurang baik gitu. Nyatanya ini tidak bisa. Jadi itu hal-hal yang mesti kita pahami dari psikologi anak-anak kita tadi itu. Nah, dari itu semuanya dari itu semuanya begitu kita klasifikasikan berdasarkan tanah dulu. Gitu ya. Setelah berdasarkan tanah baru nanti berdasarkan apa? Berdasarkan berdasarkan akhlaknya. Karena terkadang tanah jenis satu itu kalau kita konversi ke bentuk anak, kadang anaknya itu kelihatan nakal. Tanah jenis nomor 1 itu.
yang bisa nampung dan bisa menumbuhkan. Itu kalau kita ubah dalam bentuk anak, kadang anaknya itu dalam tanda kutip terlihat ngeyelan, kemudian banyak ngomong, kadang begitu itu Ustaz. Gitu loh. Nah, lebih fatal ketika kita menganggap itu sebagai sebuah kenakalan. Kan gitu ya, akhirnya mempengaruhi catatan rapot akhlak anak itu. Padahal itu bukan kenakalan. Gitu loh. Itu tidak ada kaitannya dengan akhlak. Karena memang dia punya reaktor akalnya memang kerjanya kayak begitu, itu memang kan itu tuh. Nah ini harus kita pilah-pilah itu. Jadi klasifikasi pertama kali kalau mau ngajarin Quran, klasifikasi tanah dulu deh. Gitu. Baru kalau sudah tanah, kita sampaikan kepada tim guru di halakoh itu, kan gitu ya, bahwa untuk yang ini dia kalau toh kemudian setahun dapat sekian itu sudah bagus. Kok ini dapat seperti itu, ini terbelakang berarti. Nggak nyampe, padahal ini kalau dikeber lebih, wong ini bisa kok. Nah gitu, jadi berdasarkan klasifikasi tanah, nah itu baru kemudian kita buatkan turunan-turunan range lah. Ya, ini capaian paling tinggi segini, paling rendah yang tanah jenis gambut itu, yuk jangan sampai dong setahun cuma dapat sekian, nah gitu contohnya. Karena nanti teman-teman yang ngajar di TPG atau di Kutab pasti akan mendapati itu. Dan itu anak-anak yang sampai usia berapa, kelas berapa, dia target program Qurannya sudah kelar. Ada yang seusia dengannya itu contohnya juz 30 aja baru diujikan di tahun kelima, gitu contohnya. Baru diujikan di 3 juz baru diujikan di tahun kelima. Padahal mestinya itu kan dulu di tahun ketiga. Contohnya begitu-begitu terus. Jadi ngenali tanah dulu itu penting sekali. Baru kita bisa menyampaikan evaluasi yang objektif. Karena kalau tanah gambut kita olok-olok, nggak bisa ditanamin padi ini ya gitu ya. Itu yang salah kita, yang ngolok-ngolok tanah itu kan gitu loh. Tapi kalau tanah gambut kita fungsikan untuk yang lain, itu ya, atau tanah padang pasir itu kita fungsikan untuk yang lain, itu kan melebes aja kan gitu. Kena air ya meresap gitu aja. Entah kemana itu, apa menguap lagi gitu loh. Gitu loh. Tapi tanah begitu itu punya keahlian di bidang lain, karena biasanya kalau orang itu tidak seperti yang pertama, tidak seperti yang kedua, biasanya kalau dia dalam urusan dunia jago. Kalau jago di urusan dunia, mbok ya setidaknya standar Qur'annya segini, standar agamanya segini, gitu loh Ustaz. Jadi klasifikasi tanah itu yang penting di awal. Gitu ya. Baik, Ustaz Herfi, di menit terakhir ada 2 pertanyaan terakhir bagi kami para pendidik. Yang pertama adalah kiat menjadi guru yang istiqomah dalam mengajar, dalam profesinya gitu Ustaz. Yang kedua, kiat seorang guru untuk membuat murid yang biasa, santri yang biasa menjadi luar biasa Ustaz. Ya, batu menjadi mutiara gitu. Monggo Ustaz. Terakhir Ustaz ini Ustaz. Iya, yang pertama adalah cara pandang yang harus kita perbaiki. Untuk menjadi guru yang istiqomah adalah cara pandang. Pertama adalah cara pandang terkait dengan peran kita, bahwa peran kita saat ini menjadi guru itu bukan peran yang sederhana. Ya, begitu cara pandang kita ini sudah benar tuh. Kan itu, dan belum lagi nanti di yaumil akhir akan dipanggil di bawah panji yang dibawa oleh Mu'ad bin Jabal. Karena semua guru-guru nanti di yaumil akhir
kelompok, tapi bukan PGRI ya. Pokoknya wong sing seneng ngajar, gitu. Wong sing seneng ngajar nanti di yaumil akhir itu akan dipanggil dan tanda mereka adalah bahwa yang paling depan mimpin mereka itu adalah Mu'ad bin Jabal. Karena Mu'ad bin Jabal itu kata Nabi, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling ngerti urusan ilmu halal haram ya Mu'ad bin Jabal. Jadi begitu cara bahwa yang kita kerjakan itu enggak sederhana loh. Kan gitu ya. Bahkan contohnya Imam Syauqi, penyair Mesir mengatakan kadal muallimu ayyakuna rasulah. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Utusan Allahan gitu ya. Sehingga dan dalam bait syair yang lain disebutkan bahwa berikanlah pengagungan terhadap gurumu karena dan bahkan sebagaimana pengagungan terhadap orang tuamu karena orang tuamu ngasih nafkah untuk kehidupan fisikmu sedangkan guru ngasih nafkah untuk kehidupan akal dan hatimu. Jadi kalau kita memahami bahwa peran kita itu tidak sederhana, akhirnya nanti cara pandang kita ngajar itu jadi benar. Ini enggak sembarangan ini. Walaupun murid saya cuma 2 orang, 3 orang, tapi ini enggak sembarangan. Gitu. Ya kayak Nabi Muhammad yang gabung, harapannya kan yang bisa gabung itu kan Abu Jahal, Walid bin Mughirah, orang-orang kaya hebat-hebat dan seterusnya itu. Sampai kan masuk dalam list doa Nabi, Allahumma ayyidil Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Yang Nabi rekomendasikan dalam doa, itu salah satunya adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham atau Umar ibn al-Khattab. Bayangkan, itu yang diharapkan Nabi. Ya Allah, kok mbok ya kalau punya murid itu kayak Abu Jahal yang pinter-pinter gitu loh, kaya-kaya gitu loh. Dan ternyata yang gabung kepada Nabi siapa? Yo Bilal, gitu loh. Ya siapa? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bukan orang asli Quraisy, gitu loh, orang Romawi. Enggak punya sandaran nasab. Keluarga Yasir, enggak punya sandaran nasab di Quraisy. Lah orang nggak punya sadar nasab kan gampang dikerjain oleh orang-orang Quraisy. Gitu. Tapi karena Nabi ngerti tugasku itu penting, rahmatan lil alamin. Akhirnya Nabi istiqomah sampai Allah mengatakan, bayangkan Nabi lagi ngajar kemudian diketuk dan ternyata siapa? Tokoh-tokoh. Kalau mereka masuk Islam, maka kurang lebih dalam tanda kutip dakwah akan efektif dan efisien. Karena pasti orang-orang dijamin akan ikut-ikutan Islam di belakang mereka. Bayangkan, diketok pintu ternyata tokoh-tokoh ya Walid bin Mughirah, kemudian Khalid bin Walid, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan seterusnya itu. Itu datang muni Nabi, Rasulullah kita pengen belajar, ya gitu. Nah, Nabi tengok ke dalam, ada Bilal, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya gitu, yang biasa-biasa gitu tuh. Cuma mereka orang-orang yang tulus-tulus. Makanya Allah turunkan pertengahan surat Al-Kahfi itu, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Muhammad, sabarkan dirimu untuk membersamai orang-orang yang jujur begitu-begitu itu. Wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kamu jangan berpaling dari orang-orang yang tulus belajar begitu itu. Hanya gara-gara kamu kepencut dengan dunia. Itu. Jadi cara pandang, sehingga cara pandang peran terhadap peran kita itu menjadikan kita mau murid cuma 1 orang pun kita akan semangat. Dan ya dulu kiai saya, antum semuanya sudah kenal insyaallah, almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Gontor. Beliau mengatakan kalau makanya beliau buat kebijakan itu begitu itu. Mau orang murid pada meninggalkan, pada lari pergi dan sebagainya tidak penting. Pokoknya ini untuk kemaslahatan, gitu ya. Tidak takut kehilangan dan kekurangan murid itu, sampai beliau mengatakan kalau muridku tinggal 1 pun akan saya ajar. Dan kalau nggak ada orang yang mau belajar sama aku, maka aku akan mengajar mereka pakai tulisanku. Kayak gitu loh. Kenapa? Saking paham dan ngertinya bahwa ngajar ini bukan pekerjaan yang sederhana. Itu pertama tuh.
Ya, jadi harus benar dulu tuh cara pandangnya terhadap peran. Itu saja. Iya, iya. Baik. Caranya adalah pertama kita harus tahu dulu tadi kualitas yang ada di depan kita itu. Ya, dan untuk menentukan hasil kualitas itu tidak segampang. Kalau orang-orang dulu memang kayak Imam Malik, lihat Imam Syafi'i, lah orang model kayak begini pasti jadi orang besar, tuh ngerti dan itu ada ilmunya. Kan itu. Dan ilmu itu mestinya hari ini menjadi ilmu yang wajib dimiliki oleh para guru. Kenapa? Karena yang kita didik itu bukan hanya fisiknya anak, tapi juga ruh dan akalnya anak. Makanya ini ilmu alat yang wajib. Begitu antum jadi guru, fardu ain untuk tahu ini. Fardu ain itu nggak boleh diwakilin. Kayak sholat 5 waktu itu. Itu loh. Jadi bagaimana tarbiyah itu kan menumbuhkan dan mengembangkan kan. Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan akal anak, bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan jiwa anak, itu fardu ain bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar terpatok pada RPP, RKK, bikin ini dan seterusnya. Tapi itu enggak kita formulasikan, kita buat ini karena saya pengen menghidupkan, menyalakan akal anak ini. Dan itu kan kalau seperti oke, standarisasinya pakai itu bolehlah. Tapi pada real kenyataannya begitu kita ngajar satu anak dengan anak yang lain dalam waktu yang sama kan yang mesti kita nyalakan kan kadang beda-beda. Anak ini perlu kita sentuh ininya, hatinya, yang ini perlu kita nyalakan logikanya, ini perlu kita motivasi, yang ini masih perlu, kayak gitu loh. Itu kan beda-beda. Dan karena beda-beda, maka minimal kita itu bisa memahami kebutuhan setiap anak dari mungkin 12 kalau atau 10 anak yang kita ajar itu satu-satu. Sebagaimana saya punya 3 anak, berarti satu anak saya harus saya pahami. Yang ini memang beda sama yang ini beda sama yang ini. Dan itu fardu ain. Gitu kan. Makanya kalau hanya datang, saya hari ini mau nyampein materi ini, mau nyampein materi itu, dan seterusnya, ya, maka ya antum hanya sekedar ngajar, menyampaikan ilmu, tapi tidak melakukan proses tarbiyah, mengembangkan dan menumbuhkan akal dan jiwa. Gitu ya, harus paham itu juga. Loh, cuma TPA otak, daripada mereka main layang-layang, ya mendingan sekolah sore di TPG ya gitu. Jangan begitu. Ya, meski yang datang hanya 1 orang, 5 orang, pahami. Oh, dari ini dia perlu dapat penguatan ini, yang ini beda, yang ini beda. Nanti lama-lama teman-teman, kalau kita sudah terbiasa, ini punya kebutuhan apa, ini kebutuhan apa, pada waktunya bareng. Dan tapi kebutuhan anak-anak itu beda-beda. Oke, mereka hari itu waktunya belajar perkalian, iya, itu kan pengetahuannya. Cuma kebutuhan mereka sedang berbeda-beda. 12 anak itu, 10 anak itu harus kita penuhi. Ini kita ajarkan. Gitu loh, kita hanya fokus mengajarkan ini, tapi tidak memenuhi ini, gitu ya. Nah, kalau teman-teman terbiasa, oh muridku yang ini hari ini lagi perlu ininya, ini perlu saya kuatkan mentalnya, ini perlu saya puji, yang ini perlu saya nasihati, ini perlu saya tegur, yang itu perlu saya gitu. Nanti kok teman-teman terbiasa begitu, maka insya Allah Allah kasih ilmu hikmah kepada teman-teman. Ilmu hikmah itu gimana? Antum menyampaikan sebuah ilmu, tapi murid dengan
semua permasalahan merasa terjawab permasalahannya. Gitu loh ya. Nah, ada? Iya. Gitu loh. Ya. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak terasa 60 menit sudah berlalu dan Masya Allah, tinggalannya dari Ustaz Erwin luar biasa, terutama kami sebagai seorang pendidik dan guru Ustaz. Dan